Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nailul Maram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita mengawali dengan memanjatkan syukur atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada diri kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Begitupun senantiasa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita sekalian umatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, alhamdulillah, terima kasih telah menerima kami di masjid Bapak Ibu sekalian. Malam ini adalah malam keempat dari kami berkegiatan. Malam pertama kita memulai dari Masjid Amrullah, dari perintah Allah menuju ke Masjid Babur Rahmah untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu di hari ketiga kami menuju di Masjid Al-Manar untuk supaya kemudian keimanan kita lebih bercahaya lagi. Dan malam ini kami menuju di Masjid Bapak Ibu sekalian di Nailul Maram untuk kemudian kita mewujudkan cita-cita kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun apa yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian tidak lain adalah mengingatkan diri saya secara pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian jamaah, karena bertablik ini bukan hanya tugas salah satu manusia saja, akan tetapi bertablik ini adalah tugas bagi mereka atau bagi kita yang kemudian mengaku berislam. Maka kita ada tugas untuk bertablik, dan itu juga disampaikan di dalam Al-Quran. Saling mengingatkan satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, itulah tugas kita selaku manusia. Dan ini menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu ciri bagi orang-orang yang beruntung, sebagaimana dalam surah Al-Asr yang kemudian kita sudah hafalkan, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini sedikit kita muhasabah diri terkait dengan keimanan kita, seperti dan sudah sampai mana
atau sudah sebesar apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah diri, introspeksi diri kita, tidak hanya berlaku di malam ini, akan tetapi untuk kemudian setiap saatnya bagaimana kita mengintrospeksi diri terkait dengan keimanan kita. Karena sifat keimanan itu sebagaimana mungkin yang sudah sering kita dengarkan, bahwa sifat keimanan itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat. Yang itu diasal tepuk. Itulah keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini adalah sebuah keyakinan kita, yang mana keyakinan tidak hanya di dalam hati. Yang kemudian disampaikan bahwa dalam salah satu riwayat bahwa al-imanu aqdun bil qalb wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, keyakinan di dalam hati, wa taqriru bil lisan atau wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal amalu wa amalu bil arkan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, keimanan kita sudah sampai mana? Kenapa pertanyaan ini muncul? Kenapa pertanyaan ini hadir? Karena kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita masih ada yang kemudian keimanannya itu hanya sekedar diucapkan saja, hanya sekedar di mulut, belum sampai masuk ke dalam hati. Ada yang masuk ke dalam hatinya tapi belum sampai masuk ke dalam, belum begitu masuk ke dalam. Kenapa? Karena itu tadi, masih banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan, sehingga menjadi penghalang lebih masuknya iman ke dalam hati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya biasa mengistilahkan sama halnya ketika orang mengaku dirinya Islam, orang mengaku dirinya Muslim, akan tetapi bukti keislaman, bukti kemuslimannya itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya, ku disuruh lo masuk pajak denaki, tapi ketika ditanya apa agamamu, Islam. Ketika ditanya apa agamamu, pasti dia menjawab Islam. Tapi ketika kita lihat di dalam pembuktiannya, tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang Muslim. Konsekuensi selaku seorang Muslim, konsekuensi selaku seorang yang beragama Islam adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu konsekuensi kita selaku umat Islam, mengimani Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan. Tapi kemudian kalau itu tadi hanya sebatas lisan, maka butuh pembuktian. Sudah sampai mana pembuktian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis arba'in,
dalam kitab hadis Arba'in, salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman atau belum dikatakan beriman seseorang di antara kalian, belum dikatakan sempurna imannya di antara kalian, jikalau hawa nafsunya belum tunduk mengikuti apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita masih terperdaya oleh hawa nafsu kita, maka saat itu kita masih menjadi budak-budak hawa nafsu. Saat itu kita masih menjadi budak-budak hawa nafsu, di mana secara umum Allah menggambarkan bahwa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu tidak lain mengarahkan kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika nafsu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengarahkan kita ke arah maksiat yang kemudian menyebabkan iman kita semakin turun. Karena tadi bahwa keimanan kita yang kusubil maksi turun karena kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Namun kemudian perlu kembali kita mengingat juga bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka di situ akan ada ujian yang akan dihadapi. Siapapun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menemui ujian-ujian itu. Tidak ada satupun manusia yang kemudian dia lolos dari ujian. Ujian ini adalah untuk kemudian membuktikan apa betul kita adalah orang-orang yang beriman, apa betul kita adalah orang-orang yang istiqomah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan kita, terlebih kita sekarang berada di akhir tahun, di mana kemudian fenomena-fenomena akhir tahun akan terulang. Perdebatan-perdebatan itu akan terulang. Ucapan selamat Natal dan seterusnya, itu akan terulang. Iman ini berpengaruh di situ. Karena keimanan, ketika kita membahas keimanan, iman ini adalah tema, salah satu tema dasar di dalam ketauhidan. Salah satu tema dasar di dalam ketauhidan. Sehingga iman itu adalah sama halnya kemudian ketauhidan kita. Akidah, iman, tauhid pada hakikatnya sama. Ketika kita membahas akidah, ketika kita membahas tauhid, ketika kita membahas iman, ini satu cakupan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu, tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. Dan keimanan ini berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Bahwa ketika keimanan kita berkurang
maka kita tidak akan bisa mengesahkan Allah dengan sempurna. Ketika keimanan kita berkurang, kita tidak bisa mengesahkan Allah dengan maksimal. Maka untuk mengesahkan Allah seutuhnya, untuk mengesahkan Allah secara sempurna, keimanan kita harus kita kuatkan. Keimanan kita harus senantiasa tingkatkan. Makanya di dalam salah satu surah dalam Quran, surah An-Nisa, yang kemudian di dalam ayat 136 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, sininna taumatut qoi, wahai orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulih, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya biasa mengartikan tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berimanlah dengan sebenar-benarnya. Berimanlah dengan sebenar-benarnya keimanan. Taninya kena difaumi bahwa saya orang beriman, difaumi saya orang Islam, tapi bukti dari perkataan kita tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Ya, apalagi ya kita biasa istilahkan Islam KTP. Ya. Ini yang menjadi masalah. Sementara kita lahir, Allah berikan kehidupan di dunia ini, itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak lain adalah beribadah kepada, tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini apa? Ibadah ini kalau kita melihat secara bahasa, ibadah ini bisa berarti ketaatan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadanya. Ibadah bisa berarti pengabdian. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berarti tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian perlu kita resapi. Perlu kembali kemudian kita terus introspeksi diri, muhasabah diri. Apakah kemudian tujuan kita diciptakan untuk hidup di dunia ini sudah tercapai atau belum? Ataukah masih setengah-setengah yang tercapai? Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman tidak ada ruginya. Kalau menjadi manusia biasa-biasa saja, rugi kita, Pak. Kita akan rugi kalau hanya menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika manusia yang memberikan jaminan, maka wajib bagi kita untuk meragukan ketika jaminan itu datangnya dari manusia. Wajib kita menghadirkan keraguan-raguan. Tapi kalau jaminan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk percaya itu. Tapi kalau manusia yang memberikan jaminan itu, kita wajib untuk ragu. Karena as-sanaufa tawil. Manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak luput dari kekhilafan, apalagi yang diperdaya oleh hawa nafsunya. Tapi ketika jaminan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kemudian untuk kita ragukan. Bahkan kita harus hadirkan kewajiban untuk meyakini itu. Salah satu contoh adalah keimanan. Di dalam surah Al-Asr itu sudah jelas bahwa wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, betul-betul manusia itu berada di dalam kerugian. Sungguh manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Kalau kita berhenti cuman sampai ayat kedua tanpa melihat di ayat ketiga, rugi mana ngite? Tapi kemudian di ayat ketiga Allah berikan kabar gembira sebagai jaminan. Allah berikan kabar gembira sebagai jaminan bahwa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa salah satu ciri orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur menjadi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan. Kita buktikan bahwa kita betul menjadi orang-orang yang beriman dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata iman ini seringkali digandengkan dengan amal soleh. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Lebih lengkap lagi kalau kita beramal soleh. Amal soleh ini kalau dalam tugas penyelesaian akhir saya kemarin di UEAD untuk pasca, amal soleh ini saya juga mengartikan amal soleh ini sebagai amal yang kemudian wajib untuk kita lakukan. Artinya ada amal wajib, ada amal yang sunnah. Amal wajib ini diantaranya adalah sholat. Ya. Yang kita ketahui bahwa sholat ini adalah tiang agama, salah satunya. Salah satu kemudian amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Itulah yang kemudian yang biasa kemudian kita maksudkan ibadah mahdhah, ibadah khusus. Ya. Jadi amal soleh ini bisa berarti dua, ya. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah umum bagaimana kita menjalankan kehidupan sosial kita. Jaminannya tidak main-main. Di
Di dalam surah Al-Bayyinah Allah berikan jaminan juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tadi kemudian saya sampaikan sebagai pengingat saya secara pribadi bahwa kalau manusia yang memberikan jaminan, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk meragukan itu. Wajib kita menghadirkan perasaan ragu. Tapi kalau Allah yang memberikan jaminan, tidak pantas kemudian untuk kita ragukan. Akan tetapi wajib bagi kita untuk meyakini khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat selanjutnya Allah mengingatkan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya surga, Pak. Allah memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang beriman. Sementara kemudian kalau kita mau melihat dari tujuan hidup kita, tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan surga. Bahkan orang kafir sekalipun menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Lantas kita yang kemudian sudah diberikan kenikmatan iman kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana statusnya? Apakah kemudian kita masih meragukan itu? Allah memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali di ayat surah An-Nisa ayat 136 tadi, bahwa ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya keimanan, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan kitab wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa kitab-kitab sebelumnya ini sebenarnya juga adalah kitab Islam, tapi belum sempurna. Disempurnakan di dalam Al-Quran, disempurnakan oleh Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua menerangkan untuk bagaimana mengarahkan umatnya, pengikutnya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika kemudian ayat-ayat keimanan yang didapatkan oleh penganut-penganutnya, pendeta-pendetanya, disembunyikan ayat itu, diganti dengan ayat yang lain, sehingga ayat keimanan itu tidak sampai kepada para pengikutnya. Salah satu contoh misalkan di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil, orang-orang yang menganut kitab
Ya, orang-orang yang menganut, yang kemudian beriman kepada kitab Injil, menjadikan Injil sebagai kitabnya, itu diperintahkan berpuasa. Ya. Kalau saya tidak salah diwajibkan, ya, kalimatnya di situ diwajibkan berpuasa pada bulan ke-9. Bulan ke-9 ini bukan bulan September, bukan bulan September, tapi bulan ke-9 ini adalah bulan Ramadan. Ya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Diwajibkan mereka berpuasa, tapi ayat berpuasa ini tidak sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak melaksanakan puasa. Disembunyikan oleh pendeta-pendetanya. Di penutup ayat Allah sampaikan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengingkari keimanannya kepada Allah, barang siapa yang mengingkari keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingkari keimanannya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad dalla dhalalan ba'idan, maka dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Dia telah tersesat. Ketika kita mengingkari keimanan kita, maka pada hakikatnya kita telah tersesat. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu untuk kita rawat, perlu untuk kita jaga, agar senantiasa kita bisa meraih kebahagiaan, kita bisa meraih kemenangan, kita bisa meraih kemerdekaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, yang kemudian karena kebetulan di sini ada beberapa mahasiswa yang hadir, aku sengaja kita undang untuk meramaikan kegiatan kita. Pernah satu ketika saya mengatakan bahwa kemerdekaan sejati bukan di saat kita merayakan kemerdekaan negara kita. Kebahagiaan sejatinya bukan di saat kemudian kita mendapatkan rezeki yang melimpah, harta yang melimpah. Mungkin kita bahagia, tapi itu adalah bahagia sementara, karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sifatnya sementara. Sifatnya sementara, yang kekal abadi di akhir. Sehingga kemerdekaan sejatinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam surah Al-Fajr. Di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah kemerdekaan sejati. Inilah kemerdekaan yang pada hakikatnya kita damba-dambakan. Inilah kebahagiaan yang pada hakikatnya kita nanti-nantikan. Ketika Allah mengajak kita, memanggil kita bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itulah kemerdekaan sejati.
Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal abadi, yang kita nanti-nantikan, yang menjadi cita-cita kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa kembali kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Belum sempurna keimanan seseorang sebelum hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita masih menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita, maka kita akan sulit untuk mendapatkan, untuk sampai kepada tujuan kita. Maka mari kita senantiasa kita perangi hawa nafsu tersebut. Asyadul jihad, jihadul hawa. Sesungguh-sungguhnya jihad, sebesar-besarnya jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Untuk kemudian kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang mungkin kami sampaikan. Tidak lain adalah sekali lagi mengingatkan diri secara pribadi dan kepada jamaah sekalian. Bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi tidak lain adalah ini adalah tugas kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam ayat lain Allah mengingatkan wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita saling tolong menolong untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di sisi. Tidak perlu kita ragukan, sekali lagi, bahwa tidak perlu kita ragukan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia yang memberikan jaminan, wajib untuk kita ragukan. Wajib untuk kita ragukan. Demikian yang mungkin kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, atas kesalahan-kesalahan kata. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan atau kehilafan tersebut. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.